Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ayib Sumirul Arif, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Kuningan. Pada video ini saya akan memaparkan modul 1.2.A.3 tentang nilai dan peran guru penggerak mulai dari diri. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, mengenai diagram trapesium usia. Pada diagram ini menunjukkan gambar perjalanan usia dari 0 sampai 25, kemudian dari 25 ke 60, dari 60 ke akhir hayat. 0 sampai 25 ini merupakan usia sekolah, 25 ke 60 ini usia kerja atau aktif, 60 dan sampai akhir ini merupakan usia pensiun. Dari diagram trapesium ini saya mengalami hal positif dan hal yang negatif. Hal positif terjadi ketika saya usia 17 tahun, pada saat itu adalah kelas 2 SMA. Ketika itu saya mendapatkan peringkat 3 besar dan bisa masuk kelas 3 IPA 1, dan merupakan itu adalah kelas unggulan. Yang selanjutnya, pengalaman dalam hal negatif. Ketika itu saya berusia 13 tahun, duduk di bangku SMP kelas 3, pernah dihukum oleh guru matematika karena tidak bisa menjawab soal. Dari diagram tersebut bisa dihitung selisih usia sekarang dengan usia ketika mendapatkan pengalaman positif dan pengalaman negatif. Usia sekarang 42 tahun dikurangi 17, selisihnya 25 tahun. Usia sekarang 42 dikurangi 13, selisihnya 29 tahun. Itu merupakan diagram trapesium usia yang menggambarkan perjalanan hidup saya mulai dari usia sekolah, usia kerja, dan juga usia pensiun. Nah, dalam hal pengalaman positif, awal mula masuk SMA, saya masih adaptasi dengan lingkungan yang baru, sehingga belum bisa meraih prestasi yang diharapkan. Namun ketika kelas 2 SMA mulai aktif dalam ekskul paskibra dan mulai terpilih menjadi petugas pengibar di tingkat kecamatan dan bahkan sampai ke tingkat kabupaten. Selain itu juga prestasi di kelas masuk 3 besar dan masuk kelas 3 IPA 1, di mana kelas tersebut merupakan kelas unggulan. Itu semua berkat motivasi dari wali kelas 2 waktu itu. Semenjak itu alhamdulillah saya semakin percaya diri. Itu merupakan pengalaman positif saya. Yang selanjutnya adalah pengalaman negatif saya. Waktu itu saya masuk SMP favorit di daerah saya. Saya merasa minder. Kenapa? Karena di sekolah tersebut siswanya berasal dari SD-SD yang unggulan. Dan yang saya tidak akan lupakan dari pengalaman hidup saya ketika di SMP adalah waktu itu saya pernah dihukum berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab soal yang ada di papan tulis. Waktu itu memang saya belum paham materinya karena terus terang saya kurang berminat dan tidak bisa pelajaran matematika. Ditambah lagi dengan gurunya yang hanya menjelaskan saja tanpa menanyakan kepada siswa apakah sudah mengerti atau belum. Itu merupakan pengalaman negatif saya ketika saya sekolah di tingkat SMP.
Nah, ada pertanyaan, selain saya, siapa lagi yang terlibat dalam masing-masing peristiwa tersebut? Adapun orang-orang yang terlibat dalam peristiwa baik positif ataupun negatif selain saya adalah yang pertama orang tua, yang kedua guru, teman-teman dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Motivasi dari mereka semua membuat saya menjadi semangat untuk pantang menyerah dan tetap bertahan dengan bekerja keras agar meraih cita-cita yang diimpikan. Namun dukungan orang tualah yang sangat dominan terhadap perjalanan hidup saya, terutama ibu. Motivasi dari guru juga sangat besar dampaknya terhadap semangat belajar saya. Apakah dampak emosi yang saya rasakan hingga sekarang dari peristiwa yang lalu, baik yang positif ataupun yang negatif? Pada saat peristiwa positif, saya merasa senang dan lebih percaya diri karena didukung dan dimotivasi baik oleh guru atau teman. Pada saat peristiwa negatif, saya merasa kesal dengan guru yang tidak memperhatikan siswanya, apakah sudah mengerti atau belum pelajarannya. Mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Meskipun sudah lama sekitar 29 atau 27 tahun yang lalu, saya masih mengingat peristiwa tersebut dengan jelas karena keduanya sangat bermakna dan berkesan. Kedua peristiwa tersebut sangat mengesankan dan mendapatkan tempat tersendiri dalam pikiran saya. Karena dengan keduanya saya dapat berubah ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya, apakah peran guru terkait dengan diagram trapesium usia yang tadi? Berdasarkan trapesium usia dan roda emosi, bahwa setiap anak memiliki peristiwa masing-masing, baik positif ataupun negatif. Kita sebagai guru harus memberikan pengalaman yang menyenangkan selama belajar dan selalu memberikan motivasi sehingga bisa menumbuh kembangkan potensi dan kemampuannya secara optimal. Yang selanjutnya, buatlah dalam satu atau dua kalimat yang menggambarkan nilai-nilai yang saya yakini menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Saya akan membuat kalimat bahwa peran seorang guru masih diperlukan oleh muridnya dalam pembelajaran yang lebih bermakna. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Nilai-nilai yang dapat membantu saya untuk menggerakkan murid, rekan guru, dan lingkungan sekolah lainnya adalah dengan menunjukkan sikap yang baik, bahkan harus bisa menjadi contoh. Dengan semua pihak harus bisa berkolaborasi, karena perubahan tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Selalu memberikan motivasi dan inspirasi buat murid dan semua lingkungan sekolah. Peran saya sebagai guru penggerak buat murid dengan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan selalu dirindukan kehadirannya. Berbagi pengalaman dengan rekan guru supaya bisa menjadi guru yang hebat semua. Dan yang tak kalah penting yaitu berusaha untuk mengharumkan nama baik tempat saya mengabdi. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.